Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Jangan kalah dengan cuaca, saudara ya. Shalom. Amin. Apa kabarnya, saudara? Saya berdoa agar supaya semua kita tetap mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya akan bahas, saudara, menyambung apa yang Ibu Gembala share di awal bulan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita buka bersama-sama, saudara. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Nah, pembacaan ini diawali dengan satu kalimat yang menarik, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati. Dalam terjemahan lain berkata, karena itu kami tidak putus asa. Dan itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita pagi hari ini, saudara. Karena saya yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat membuat kita menyerah, saudara. Setuju? Ada begitu banyak hal yang membuat kita bisa menjadi lemah dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat hati kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita menjadi menyerah, saudara. Tapi pagi hari ini izinkan firman Tuhan mau datang buat kita dan berkata buat kita semua bahwa jangan pernah menyerah. Amin. Lihat samping kiri kanan, katakan jangan menyerah, saudara. Ini yang menarik, saudara, karena bukanlah seorang motivator yang berkata bahwa jangan menyerah. Karena kalau motivator berkata jangan menyerah, kebanyakan mereka cuma main di perasaan kita, saudara. Setuju ya? Punya kata-kata yang baik para motivator, tapi yang menarik bahwa kata-kata jangan menyerah dikatakan oleh Paulus sendiri, di mana kalau kita mau perhatikan orang yang paling tergoda untuk menyerah adalah Paulus, saudara. Kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 8 berkata, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan kehidupan kami. Perhatikan bahwa Paulus pun sampai di titik di mana dia galau, saudara. Dia mau menyerah dengan kehidupan ini. Dia menyerah dengan kehidupan dia. Karena beban yang begitu berat, karena tekanan yang begitu berat, dia berkata bahwa kami mau menyerah. Tapi puji syukur di hadapan Tuhan bahwa dia tulis ayat 9 dan 10 yang kemudian menjadi berkat buat kita semua. Ayat 9 berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tapi dalam hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tapi kepada siapa, saudara? Tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Seakan-akan Paulus mau menyerah, tapi di saat dia mau menyerah, dia taruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia taruh harapannya kepada Tuhan. Dan itu yang membuat dia tidak menyerah, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya percaya keadaan-keadaan ini yang sering kita jumpai, saudara. Kita datang di tempat ini dengan keadaan yang begitu berat, ada begitu banyak tekanan, begitu banyak penderitaan yang kemudian menghimpit kehidupan kita. Seakan-akan kita tidak punya lagi jalan keluar, seakan-akan hari esok begitu susah buat kita. Kita begitu mudah untuk menyerah. Tapi biar pagi hari ini pembacaan 3 ayat ini saja, saudara, kita bisa belajar bagaimana jangan kita menyerah, saudara. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Karena di saat momen-momen seperti inilah pertolongan Tuhan menjadi nyata buat kita, saudara. Amin.
Mari kita perhatikan saudara, ada 3 poin yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini. Apa yang membuat Paulus tidak menyerah? Ini harusnya jadi kunci buat setiap kita. Karena keadaan-keadaan yang seperti Paulus alami, pasti kita akan alami saudara. Tidak ada orang yang bisa berkata bahwa, oh saya kebal dengan penderitaan, oh hidup saya senang-senang. Saya percaya bahwa semua kita satu saat akan alami penderitaan saudara. Amin. Bahkan tekanan kesulitan hidup setiap saat kita alami. Makanya kita perlu tahu apa kunci daripada Paulus saudara. 3 poin yang akan saya share pagi hari ini. Dan kita akan baca pertama dari ayat 18 saudara. Karena ayat 18 adalah apa yang harus kita lakukan. Sedangkan ayat 16-17 adalah respon apa yang akan Tuhan kerjakan. Saudara ya, jadi ayat 18 yang akan paling menjadi utama buat kita pagi hari ini. 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perhatikan saudara kata memperhatikan. Poin pertama berkata bahwa pertahankan fokus kita kepada hal-hal yang kekal. Kunci yang Paulus punya buat kita saudara. Pertahankan fokus kita kepada hal yang kekal. Kata memperhatikan beda dengan kata melihat saudara. Karena ada penekanan suatu usaha yang dilakukan terus-menerus dan melibatkan fokus. Kata memperhatikan adalah suatu usaha terus-menerus, mengamat-amati, dan melibatkan fokus, saudara. Makanya kalau Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Paulus sementara berkata, kami tidak fokus kepada yang kelihatan. Amin. Tapi kami fokus kepada yang tidak kelihatan. Nah, ilustrasi yang paling menarik saudara tentang ini kita dapati di pengalaman Petrus saudara. Pengalaman Petrus di Matius 14. Ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, ya, Yesus kemudian bilang kepada murid-murid, pergilah ke seberang mendahului aku. Apa yang Yesus lakukan? Yesus naik dan Yesus berdoa saudara di bukit. Dan jam 3 malam saudara ketika perahu murid diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal kata firman Matius 14 saudara bisa baca nanti di rumah. Kemudian Yesus datang berjalan di atas air menjumpai siapa saudara? Murid-murid. Wah saudara kalau di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah badai kemudian Yesus datang respon saudara seperti apa? Wah puji Tuhan. Amin. Harusnya itu saudara ya. Tapi murid-murid punya respon yang beda saudara. Mereka bilang apa? Itu hantu. Itu falak saudara, jangan ya. Bilang itu hantu saudara. Nah ini ironis ketika di saat mereka tidak punya jalan keluar, diombang-ambingkan oleh gelombang. Kemudian datanglah sang penolong yaitu Yesus sendiri. Tapi yang mereka lihat adalah hantu. Ya, tapi Yesus tidak berargumen di situ. Yesus bilang, tenang, ini aku. Jangan takut. Nah, si Petrus menarik saudara. Petrus langsung dengan cepat langsung berseru kepada Yesus. Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Apa saudara? Mendekati engkau. Bukan ya? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus bilang, ayo datang. Come on, datang Petrus. Dan apa yang terjadi saudara? Petrus mencatatkan dirinya sebagai manusia selain Yesus yang berjalan di atas air. Adakah manusia lain yang berjalan di atas air? Pernah tes saudara? Sampai kalau saudara berjalan di atas air, Manado Pos bahkan Kompas pasti meliput saudara. Ya, Petrus saat itu demikian saudara. Karena dia fokus kepada Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan, dia berjalan di atas air saudara. Tapi kemudian Alkitab mencatat ketika dirasanya angin, ya, dirasanya badai itu, apa yang terjadi? Petrus tenggelam, saudara. Petrus tenggelam dan kemudian dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan menolong dan menarik apa yang Tuhan katakan setelah selesai Tuhan tolong. Tuhan bilang apa? Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pagi hari ini saudara, poin pertama Paulus ajarkan buat kita bahwa yuk perhatikan fokus kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan.
Fokus kita mempengaruhi perjalanan kehidupan kita, saudara. Ketika Petrus punya fokus kepada Tuhan, dia aman, saudara. Dia berjalan di atas air, suatu pengalaman yang manusia lain tidak pernah lakukan selain Yesus. Dia berjalan di atas air. Tapi ketika matanya, fokusnya teralihkan dengan badai, dia tenggelam, saudara. Ketika fokus kita kepada hal yang salah, maka kehidupan kita pasti tenggelam di tengah badai, saudara. Tapi kalau fokus kita benar, maka di tengah badai pun kita bisa berjalan di atas badai, saudara. Amin. Amin, saudara. Di mana fokus kita hari-hari ini? Nah, kita perlu garis bawahi bahwa gini, ketika Paulus berbicara, fokuslah kepada hal-hal yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Jangan pulang dari tempat ini, saudara, dan kemudian kita semua berhenti bekerja, saudara. Oh, Pak Pendeta bilang, kok fokus kepada yang tidak kelihatan. Kita mau jadi ghostbuster jauh pulang dari sini. Semua jadi paranormal, saudara. Jangan, saudara, bukan itu, saudara ya. Bukan secara lahiriah kita tangkap katanya, saudara, yang kelihatan. Kemudian ketika ada saudara kita yang berjumpa, bayar kok nganapi utang. Wis, pendeta bilang, fokus kepada yang tidak kelihatan. Lupakan hutang, bro. Gak bisa, saudara. Tagihan terus berjalan, kehidupan hidup terus berjalan, saudara. Amin. Jangan pulang kemudian lepas cincin, saudara. Saya mau fokus kepada yang tidak kelihatan. Pernikahan kita selesai hari ini. Bye-bye, saudara, jangan ya. Tangkaplah ini berkata bahwa kesulitan dan penderitaan itulah yang Paulus sementara bilang yang kelihatan, saudara. Paulus sementara indikasikan bahwa ayat 16 dan 17, apa yang kita alami secara lahiriah dan kemudian 17 penderitaan, itulah yang dinamakan tentang hal-hal yang kelihatan. Jangan sampai itu menjadi fokus kita, walaupun itu tidak bisa diabaikan. Amin. Nggak bisa kita berkata bahwa, karena tadi ayat berkata fokus kepada yang tidak kelihatan, penderitaan nggak usah kita pedulikan. Nggak bisa, saudara. Manusia kita akan terus merasakan sakit, manusia akan terus merasakan tertekan, saudara. Makanya hal itu bukan untuk diabaikan, tapi fokus kita bukan di situ. Amin. Energi yang kita keluarkan bukan di situ, saudara. Karena sekali lagi, kata memperhatikan berkata bahwa tindakan terus-menerus yang melibatkan fokus. Di mana fokusmu hari ini? Apakah fokus kita kepada penderitaan kita dan tekanan dalam hidup ini? Karena kalau fokus kita di situ, jangan heran, saudara, kalau kita mulai tenggelam dalam kehidupan. Jangan heran kalau kita menyerah hari ini, karena kemungkinan besar kita salah fokus, saudara. Tapi biar pagi hari ini, fokuslah kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, salah satu yang tidak kelihatan yang menjadi fokus utama, saudara, adalah siapa? Pribadi Yesus sendiri, saudara. Ibrani 12, ayat 1-3. Kita baca sama-sama, saudara. Ibrani 12, ayat 1-3. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan. Yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan ayat pertama, saudara. Alkitab berkata, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Firman berkata buat kita bahwa tanggalkan, ubah fokus kita bukan kepada beban dan dosa yang merintangi kita, saudara. Tapi apa? Ayat kedua, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus. Dan bukan sampai situ, saudara. Ayat ketiga berkata, ingatlah selalu akan dia. Terus menerus, saudara, kata selalu.
terus-menerus akan Dia. Sehingga supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Amin. Ini kunci pertama pagi hari ini buat kita, saudara. Tanggalkan beban dan setiap dosa yang merintangi. Ubah fokus kita pagi hari ini. Jangan fokus kepada beban dan dosa yang merintangi kita. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Ya, fokuslah kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi yang dapat menolong setiap kita. Amin. Supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Bahkan pemazmur berkata, Mazmur 73 ayat 26. Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Apa yang kita punya yang kelihatan pasti habis lenyap, saudara. Pasti habis lenyap. Tapi bagian kita Tuhan tetap selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Fokuslah kepada hal yang tidak kelihatan, saudara. Yaitu kepada pribadi yang menjadi penolong buat kita semua. Amin. Poin pertama berkata bahwa perhatikan fokus kita kepada hal-hal yang kekal, saudara. Yaitu kepada pribadi Yesus sendiri. Yang kedua, kunci yang Paulus punya buat kita yang kedua, saudara, supaya kita jangan menyerah dalam kehidupan ini. Ayat ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kalau waktu saya baca ayat ini, saya agak kurang setuju, saudara. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu saudara. Tapi waktu saya baca ayat ini, sebab penderitaan ringan. Berapa banyak yang setuju penderitaan itu ringan, saudara? Boleh angkat tangan. Wah, cuma berapa orang, saudara? Berarti yang lain tidak percaya firman. Semua percaya firman, amin. Tapi waktu baca ayat ini, biasanya kita baca dengan nada yang kurang setuju, saudara. Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Kita nggak bisa bilang penderitaan itu ringan, saudara. Amin. Kalau kesulitan itu ringan, jadinya keringanan, saudara ya. Tapi yang dipakai adalah kesulitan. Karena memang penderitaan itu tidak ada ringan. Amin. Amin, saudara. Jangan merasa dijebak, saudara ya. Saya nggak pernah jadi penjebak, saudara. Hanya dalam kehidupan sehari-hari saya penjebak, saudara ya. Tapi di mimbar saya menyampaikan yang sebenarnya, saudara. Kesulitan tetaplah kesulitan. Apalagi kalau Bapak Ibu saudara di tengah-tengah kesulitan. Semua pasti pernah mengalami, saudara ya. Dalam tengah-tengah kesulitan, semuanya jadi berat, saudara. Mau bangun berat, mau makan berat, ya, mau lakukan segala sesuatu berat, saudara. Karena memang penderitaan itu berat. Tapi Paulus menarik karena dia punya perbandingan. Dia tahu bahwa penderitaan itu berat. Tapi karena dia punya perbandingan, saudara. Dia berkata bahwa karena kemuliaan jauh lebih besar dari penderitaan. Makanya penderitaan yang besar jadi ringan, saudara. Amin. Kita bukanlah orang gila, saudara, yang waktu kita lagi sedih, kita tertawa, saudara. Ketawa. Itu kemungkinan besar saya berjumpa, saudara, di kali kedua, saudara, di Ratu Buisang, saudara ya. Dalam penderitaan kita ketawa. Lagi senang kita menangis, saudara. Lagi masalah, kita justru happy-happy traktir orang. Kemungkinan besar waktu sedih kita nangis, saudara. Setuju? Normal, saudara ya. Waktu happy kita ketawa. Tapi gini, saudara, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa punyailah perbandingan itu. Kenapa dia katakan ringan? Karena dibandingkan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar, saudara. Maka poin kedua, ingatlah bahwa penderitaan yang sekarang memiliki tujuan yang kekal, saudara. Ini kuncinya, saudara. Kalau kita hanya fokus di penderitaan tanpa punya perbandingan, pasti kita hancur, saudara. Pasti. Makanya saya mulai dengan poin pertama, yaitu fokus kepada hal yang kekal. Karena waktu kita fokus kepada hal yang kekal, kita punya perbandingan, saudara. Penderitaan yang begitu berat, tekanan yang begitu berat, kesulitan yang begitu berat. Tapi ketika pandangan kita tertuju kepada tujuan kekal yang Tuhan sediakan, maka segala sesuatu jadi ringan, saudara. Amin. Amin, saudara. Ini bukan kata-kata menghibur, saudara. Karena Roma 8 ayat 18 pun berkata
hal yang lebih hebat lagi saudara. Paulus berkata di Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini apa saudara? Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bukan hanya jauh lebih besar saudara. Bahkan Paulus berkata, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Amin. Karena Paulus punya perbandingannya, dia bisa berkata penderitaan itu ringan. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata, Paulus kayaknya kurang tahu kehidupan, dia kan cuma tahu ajar firman. Pasti dia kurang penderitaan. Baca sama-sama 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27 saudara ya. Supaya seperti apa Paulus, kita harus mengerti seperti apa Paulus. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Kemudian mulai bandingkan dengan kehidupan kita saudara. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ada yang pernah disesah saudara? Ya, ditraktir banyak ya, disesah kurang saudara. 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Ada yang pernah dilempari batu saudara? Masih penderitaan Paulus lebih berat saudara ya. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Kayaknya Paulus punya magnet tentang penderitaan ya. Semua penderitaan, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di sini, bahaya di situ. Kemana-mana dijumpai bahaya saudara. Tapi di saat itu pun, penderitaan sebesar itu pun, Paulus berkata, sebab penderitaan ini ringan. Katakan dengan suara nyaring saudara, penderitaan saya ini ringan. Amin. Karena mengerjakan jauh lebih besar kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Karena ada perbandingannya saudara. Bayangkan kalau gedung kita saudara ya. Gedung kita besar saudara, geraha ini besar. Tapi waktu pergi ke Gelora Bung Karno, mana yang lebih besar saudara? Masih Gelora Bung Karno lebih besar. Kita akan berkata, gedung geraha kota kecil. Setuju? Lihat LCD ini, LCD ini besar. LED saudara, LED ini besar. Waktu pergi ke tempat lain yang punya lebih besar saudara, kita punya kota kecil. Makanya selalulah punya perbandingan saudara. Waktu kita punya perbandingan itu maka kita bisa berkata buat penderitaan kita bahwa penderitaan kita ringan. Amin. Amin saudara. Menariknya dalam terjemahan lain saudara, bukan cuma punya satu keterangan yaitu ringan yang kita tidak setuju saudara. Tapi ada kata keterangan kedua yang juga kita tidak setuju. Dikatakan bahwa penderitaan itu ringan dan sementara. Coba baca saudara di terjemahan lain. Penderitaan itu ringan dan sementara. Nah kalau mau jujur saudara, kalau di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, sementara atau tidak saudara? Susah kita setuju saudara. Seakan-akan tidak ada akhirnya. Seakan-akan tidak ada hentinya, datang terus penderitaan, datang terus tekanan. Kita nggak bisa bilang bahwa penderitaan itu sementara, saudara. Tapi perhatikan bahwa karena perbandingannya jelas, 1 Petrus 5 ayat 10. Petrus pun pakai paradigma yang sama, saudara. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada apa, saudara? Kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Petrus pun pakai paradigma yang sama, perbandingan yang sama. Kemuliaan kekal dan penderitaan yang seketika, saudara. Amin. Karena perbandingannya jelas, makanya walaupun seperti seakan-akan tiada hentinya, tiada akhirnya. Tapi ketika dibandingkan dengan kemuliaan kekal,
maka itu menjadi sementara, saudara. Amin. Amin, saudara. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ini menggambarkan buat kita bahwa tidak ada alasan, saudara. Kita bisa berkata, Pak, saya sudah menderita dari lahir mau sampai mati saya menderita. Tidak masalah, karena Alkitab pun berkata, masa hidup kami 70 kalau kuat 80, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tidak ada alasan, saudara. Pak, saya menderita dari lahir sampai mati. Nggak masalah, karena penderitaan akan berlalu. Waktu kita lenyap, apa saudara? Kita dapatkan kemuliaan kekal, saudara. Amin. Tiba-tiba 70 tahun, 80 tahun, masa yang begitu lama, tiba-tiba jadi seketika, saudara. Karena perbandingannya adalah kemuliaan kekal, saudara. Amin. Punyailah perbandingan itu, saudara. Poin kedua adalah, ingatlah bahwa penderitaan sekarang memiliki tujuan yang kekal. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Ayat 17 kita lihat lagi, saudara ya. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, apa saudara? Mengerjakan bagi kami. Dipakai kata mengerjakan bagi kami, bukan menghasilkan, saudara. Ini yang biasanya kita salah paham di sini, saudara. Karena ada Kartini berkata, habis gelap, terbit terang. Jadi setelah gelap selesai dulu, terbit terang. Setuju? Setelah hujan turun dulu, baru ada pelangi, saudara. Setuju ya? Kemudian kita pakai paradigma ini dalam kerohanian kita, saudara, dengan Tuhan. Bahwa oke, habis penderitaan, baru kemuliaan itu dinyatakan, saudara. Pagi hari ini ayat ini berkata, sebab penderitaan ringan ini mengerjakan. Kata mengerjakan artinya progresif, saudara. Continuous, terus menerus. Jadi di saat hari ini, saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan, dengar baik, di saat itu juga penderitaan itu di tangan Tuhan mengerjakan kemuliaan besar yang jauh lebih besar dari penderitaan itu, saudara. Amin. Di saat itu juga, saudara, bukan tunggu selesai dan kemudian kita sudah babak belur, saudara, kemudian kita minta upah dari Tuhan, saudara. Bukan seperti itu. Tapi di saat penderitaan sementara berlangsung pun, itu sementara mengerjakan, katakan sama-sama, mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar, saudara. Amin. Makanya gini, saudara, tidak ada penderitaan satupun yang sia-sia di hadapannya Tuhan. Tidak ada satu kesulitan pun yang sia-sia di hadapannya Tuhan. Memang benar ada kesulitan, memang benar ada penderitaan, memang benar ada cobaan, ada ujian, tantangan, kesulitan dalam kehidupan ini. Tapi tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya mengerjakan sesuatu yang lebih besar, saudara. Amin. Amin, saudara. Setiap penderitaan punya tujuan kekal dalam kehidupan kita. Poin ketiga dan yang terakhir, saudara. Ayat 16. Perhatikan ayat yang 16, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya mau mulai dengan ini, saudara. Manusia lahiriah bukanlah di ayat ini, saudara, bukanlah menunjukkan manusia lama, saudara. Manusia lahiriah di ayat ini khususnya berbicara tentang jasmani kita. Karena di 2 Korintus 4 ayat ke-7, Paulus menyebutkan tentang bejana tanah liat. Kan, makanya dia sementara bilang manusia lahiriah itu tentang jasmani kita. Bukan manusia lama, saudara, yang dengan dosa, saudara, bukan. Tapi manusia lahiriah adalah fisik kita. Ya. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah semakin dibaharui, saudara. Ternyata ada dua aspek dalam kehidupan, dalam diri kita. Ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Dan dua ini, saudara, kalau normalnya akan menuju ke arah yang berbeda, saudara. Manusia lahiriah pasti menuju kepada kebinasaan.
kemerosotan, kehancuran. Amin. Faktor usia saudara ya. Kalau dulu baca boleh jauh saudara, sekarang baca tambah lama tambah dekat saudara ya. Sampai lain kali sebegini saudara belum dapat baca saudara ya. Tiba-tiba koran jadi begitu kecil buat kita, mesti hoba tuh koran baik-baik baru dapat baca. Tiba-tiba orang mesti bicara kuat-kuat kepada kita. Bukan sementara mengejek saudara ya, tapi itu faktor usia. Amin. Saya melihat orang-orang mulai mengangguk-angguk saudara ya. Tidak apa-apa saudara, jangan pernah minder dengan usia. Usia itu berkat di hadapan Tuhan, amin. Kita selalu berdoa berkat waktu kita ulang tahun. Kalau kita mengeluh karena usia berarti kita sementara berbohong di hadapan Tuhan saudara ya. Usia itu berkat. Nah, faktor usia membuat kondisi lahiriah kita semakin merosot saudara. Anak-anak muda sekarang kalau lari, begitu cepat saudara. Kami barusan ada camp, awal Juli itu camp bootcamp excellent leader, kemudian pertengahan Juli youth camp saudara. Itu betul-betul saya merasakan bahwa saya sudah semakin tua saudara. Walaupun ya sudah sok tua banget gitu ya. Belum juga 30 tapi sok tua. Tapi betul-betul saya capek bang, sampai suara hari ini masih serak saudara. Capek saudara. Tapi anak-anak God's Army dan Creative Ministry saudara, pulang dari camp mereka langsung melayani saudara. Saya lihat mereka lompat-lompat, saya sendiri capek sendiri lihat mereka saudara ya. Mereka punya energi yang karena faktor usia saudara ya. Sama-sama katakan faktor usia saudara. Ya. Faktor usia membuat jasmani kita, fisik kita semakin merosot saudara. Tapi yang menarik, ada aspek kedua yang dinamakan manusia batiniah. Manusia batiniah semakin hari kata firman, semakin dibaharui saudara. Kalau satu menuju kebinasaan, yang satunya menuju ke arah yang lebih baik saudara. Semakin hari semakin muda. Amin. Amin saudara. Tapi ada tapinya saudara. Kalau fokus kita kepada Tuhan, poin pertama tadi, maka manusia batiniah kita semakin hari semakin dibaharui saudara. Tahukah kita bahwa satu-satunya bagian dalam kita yang sudah menjadi kekal itu adalah manusia batiniah kita saudara. Amin. Manusia batiniah kita adalah satu-satunya hal yang sudah menjadi kekal. Sudah saudara. Hanya tinggal di dalam jasmani kita yang sementara. Waktu kita selesai, yang kekal kembali kepada yang kekal, saudara. Amin? Amin, saudara? Bukan waktu selesai, jadi monyet, saudara. Jangan, saudara. Itu filosofi yang salah, saudara, ya, reinkarnasi. Selesai, saudara, roh kita yang kekal, kembali ke kekekalan, saudara. Amin? Oke, satu-satunya roh kita yang kekal, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, harus dalam Kristus saudara. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika penderitaan, ketika tantangan, kesulitan membuat fisik kita semakin merosot. Penderitaan akan lakukan hal yang berbeda dengan roh kita saudara. Penderitaan di tangan Tuhan membuat roh kita semakin dibaharui saudara. Amin. Kalau kita izinkan itu. Kalau fokus kita dialihkan dari Tuhan kepada penderitaan, maka manusia batiniah kita akan mengikuti manusia lahiriah kita saudara. Menuju kehancuran, menuju kemerosotan. Makanya ada begitu banyak orang kemudian menjadi begitu letih berjalan dengan Tuhan. Berbeban berat jalan bersama Tuhan. Burn out di hadapan Tuhan. Capek melayani. Karena kemungkinan besar fokusnya dia alihkan saudara. Sehingga manusia batiniahnya pun ikut merosot. Tapi Yesaya 40 ayat 31 saudara berkata. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Orang yang matanya tetap terfokus kepada Tuhan. Maka dia seumpama Raja Wali. Saudara tahu kisah Raja Wali ya, sudah banyak pengkhotbah yang bicara tentang itu saudara. Raja Wali ketika dia sampai di usia tuanya, dia harus ambil keputusan untuk mati atau melanjutkan beberapa tahun lagi. Dia harus transformasi saudara. Pernah dengar kisah itu? Dia harus naik ke puncak gunung. Artinya dia harus fokus saudara. Dia naik ke puncak gunung, dia
harus copotkan patuknya, cakarnya, bulunya, dia harus lepaskan semuanya saudara. Baru kemudian dia bisa bertahan hidup dengan bulu yang baru, cakar yang baru, paru yang baru, dia bisa bertahan hidup. Tapi dengar baik, umur dia tetap sama saudara. Bukan waktu dia punya paru baru, bulu baru, kemudian umurnya berkurang 20 tahun saudara. Bukan. Dia tetap umur yang sama, misalkan 40 tahun, tetap umur yang sama. Tapi di dalamnya dibaharui jadi yang baru saudara. Makanya Alkitab berkata, seumpama Raja Wali. Walaupun fisik kita bisa merosot, tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka batinnya kita pasti dibaharui saudara. Amin. Amin saudara. Ini yang terakhir saudara. Beda menanti-nantikan dengan menunggu saudara. Ya, Mazmur 130 ayat 5-6. Beda saudara menanti-nantikan dengan menunggu saudara. Mazmur 130 ayat 5-6. Saya undang Presiden Worship bisa kembali. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sikap kita dalam menanti-nantikan Tuhan itu berpengaruh saudara. Seperti apa sikapmu menanti-nantikan Tuhan? Kalau hanya sekedar menunggu saudara, tidak satu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi menanti-nantikan Tuhan seperti pengawal mengharapkan pagi. Ya, makanya di 2 Korintus tadi saudara yang ayat ke-10 dan 11, Paulus menaruh harapannya kepada Tuhan. Paulus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang betul-betul fokus, pandangan tertuju kepada Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang kekuatannya dibaharui dari sehari ke sehari. Amin saudara? Amin saudara? Biar setiap kita yang walaupun hari ini, saudara datang pagi hari ini dengan segala penderitaan, segala tantangan, segala kesulitan. Mungkin seakan-akan tidak ada jalan keluar. Dengar baik saudara, Tuhan mau berkata buat kita semua pagi hari ini, jangan pernah menyerah. Amin. Taruh fokusmu kepada Tuhan, maka pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat pujian ini saudara. Hanya Kau Tuhan penolongku. Mari taruh fokusmu kepada Tuhan pagi hari ini. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
taruh fokusmu kepada Tuhan pagi hari ini. Kuasanya terlebih besar. Tuhan kita terlebih besar. Jauh lebih besar dari setiap penderitaan yang kita alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkan dan kuatkan setiap kami pagi hari ini. Bahwa pribadi-Mu jauh lebih besar. Jauh lebih hebat. Jauh lebih dahsyat. Biar kami tidak kalah dengan penderitaan dan tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami bangkit menjadi pemenang. Karena itu sudah menjadi takdir buat setiap kami. Kami diciptakan lebih daripada pemenang. Karena Engkau sudah menyerahkan kemenangan itu buat setiap kami Tuhan. Biar setiap kami pagi hari ini kami tidak menjadi tawar hati. Kami tidak pernah menjadi putus asa. Kami tidak pernah menyerah. Tapi kami mau taruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bahwa Engkau mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar. Kemuliaan yang jauh lebih besar. Melebihi segala-galanya buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini buat setiap kami. Biar menjadi kekuatan dalam perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak menjadi salah langkah. Kami tidak salah ambil keputusan. Tapi setiap hari kemampuan kami, kekuatan kami semakin dibaharui. Semakin dibaharui. Semakin kuat, semakin baik, semakin sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima kekuatan-Mu pagi hari ini. Sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.